Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Ririf Azza dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk pada babnya yaitu statistika. Pada subbab ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik rata-rata, median, atau modus. Pada ukuran penyebaran data meliputi 1. Yaitu jangkauan dan simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, ada ragam atau variansi, dan simpangan baku. Kemudian ada koefisien keragaman serta angka baku. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang jangkauan dan simpangan kuartil serta simpangan rata-rata. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dan berkonsentrasi agar apa yang kita pelajari bisa manfaat dan terserap dengan maksimal. Masuk pada jangkauan dan simpangan kuartil. Jangkauan adalah selisih antara datum terbesar dan datum terkecil pada suatu data, atau disebut juga ring. Dirumuskan dengan R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Kemudian ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Hamparan dilambangkan dengan H besar yang dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dilambangkan dengan QD. QD sama dengan setengah H. Kemudian ada langkah dilambangkan dengan huruf L besar. L sama dengan 1/2 dari H. Kemudian ada pagar dalam dilambangkan dengan PD, adalah data yang letaknya satu langkah di bawah kuartil bawah. Kemudian ada namanya pagar luar. Pagar luar adalah data yang letaknya satu langkah di atas kuartil atas. Atau PL ditulis sama dengan QD ditambah L. Misalkan kita diberikan nilai data XI, maka jika XI itu lebih besar sama dengan PD dan kurang sama dengan PL, maka dinamakan data itu normal. Dan jika XI itu kurang dari PD atau XI lebih besar dari PL, maka data dinamakan tidak normal atau dinamakan pencilan. Perhatikan contoh. Diberikan data sebagai berikut. Ada data dengan jumlah datumnya adalah 30. Kita disuruh menentukan 1, Q2, Q1, dan Q3, kemudian jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, pagar luar, serta pencilan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, karena kita membahas tentang kuartil, kita harus tahu apa itu kuartil. Datum pada data itu ada 30, Q2 itu sama dengan 2/4 dari data atau setengahnya data. Nilai tengah data atau Q2 sama dengan 2/4 dikalikan N+1 sama dengan 1/2 dikalikan 30 ditambah 1. 30 tambah 1, 31 bagi 2 berarti 15,5. Karena 15 lebih, maka datum itu berada di sini. Satu deret ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti di antara 66 dan 67. Sehingga X15 ditambah X16 dibagi 2 sama dengan 66 ditambah 67 dibagi 2 sama dengan
66,5. Bagaimana dengan Q1? Karena kita menghitung Q1, maka dia seperempatnya data. Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N ditambah 1. Sama dengan 1/4 dikalikan 30 ditambah 1. Sehingga sama dengan 7 lebih, 7,75. Karena 7 lebih, maka data itu akan berada di antara 7 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berada di sini. Oke. Antara 53 dan 53. Sehingga datum itu adalah X7 ditambah dengan X8 dibagi 2 sama dengan 53 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 53. Oke, lanjut. Q3 adalah 3/4-nya data. Berarti 3/4 dikalikan N ditambah 1. Berarti sama dengan 23,25. Maka data ukuran antara datum ke-23 dan ke-24. Datum ke-23 dan 24 itu berada di 23 berarti 78 dan 82. Oke, kita jumlahkan dibagi 2. Sehingga sama dengan 80. Kita masuk yang B. Yang B itu kita ditanyakan jangkauan antar kuartil. Bagaimana rumus jangkauan antar kuartil? Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Maka kita tuliskan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 80, Q1-nya adalah 53, tadi sudah kita hitung, sehingga sama dengan 27. Lanjut pada yang C. Yang C itu adalah simpangan kuartil. Bagaimana rumusnya simpangan kuartil? QD sama dengan setengahnya H. Kita hitung, berarti setengah dari 27 sama dengan 13,5. Lanjut pada yang D, yaitu langkah. Langkah itu rumusnya adalah L sama dengan 1/2 H. Kita masukkan pada rumus L sama dengan 1/2 H. 1/2 dikalikan 27 sehingga sama dengan 40,5. Kemudian lanjut pada yang E. Yang E itu kita disuruh menentukan pagar dalam. Pagar dalam rumusnya adalah Q1 dikurangi dengan L. Q1-nya adalah 53, dikurangi L-nya adalah 40,5. Sehingga sama dengan 12,5. Kita lanjutkan lagi pada F, yaitu pagar luar. Pagar luar rumusnya PL sama dengan Q3 ditambah dengan L. Sehingga kita peroleh Q3 itu sama dengan 80 dan L-nya adalah 40,5 sehingga sama dengan 120,5. Masuk pada poin G. Pada poin G, dari hasil yang kita hitung di atas tidak terdapat pencilan karena tidak ada data yang bernilai kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar. Perhatikan di sini, syarat pencilan itu XI itu kurang dari PD atau SI lebih besar dari TL. Sehingga bisa disimpulkan seperti ini. Masuk pada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Simpangan rata-rata ada dua, ada data tunggal dan ada data kelompok. Jika diketahui data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn, dengan rataan hitung ditulis dengan X bar, maka
rumus simpangan rata-rata data tunggal ditulis dengan SR sama dengan 1/N dikalikan dengan jumlahan dari nilai mutlak XI dikurangi rata-rata, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan N menyatakan banyak data. Kemudian simpangan rata-rata data kelompok dirumuskan dengan SR sama dengan jumlahan dari FI dikalikan nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata, I dimulai dari angka 1 sampai dengan K dibagi dengan jumlahan FI, I dimulai dari 1 sampai dengan K, dengan N adalah banyaknya data, K adalah banyaknya kelas, kemudian X bar adalah rataan hitung, XI adalah banyak data ke I atau untuk data berkelompok sebagai titik tengah kelas ke I. Kemudian FI sama dengan frekuensi data ke I atau untuk data berkelompok sebagai frekuensi kelas ke I. Oke, perhatikan contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ini. Ada data 4, 5, 8, 9, 9. Oke, pembahasannya mari kita lihat. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata. Kita punya rumus simpangan rata-rata data tunggal adalah seperti ini. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah datumnya atau N. Kemudian N itu sama dengan 5. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, kita harus tahu rata-ratanya. Dari mana? Kita jumlahkan semua. Dari 4 ditambah 5 tambah 8 tambah 9 ditambah 9 dibagi 5. Maka sama dengan 7. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus SR. SR itu sama dengan 1 dibagi dengan 5 N-nya. Kemudian dikalikan dengan 4 dikurangi 7, nilai mutlaknya ditambah dengan 5 dikurangi 7, kemudian 8 dikurangi 7, kemudian 9 dikurangi 7, dilanjut yang terakhir adalah juga 9 dikurangi 7. Dibagi dengan ini, kita jumlahkan. Kemudian bisa kita sederhanakan. Sama dengan 1/5, 4 dikurangi 7 sama dengan mutlak dari negatif 3, 5 dikurangi 7 sama dengan mutlak dari 2, 8 dikurangi 1 mutlak 1, 9 kurangi 7 mutlak 2, 9 kurangi 7 mutlak 2. Sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, nilai mutlak 1, 1, nilai mutlak 2, 2, dan nilai mutlak 2, 2. Kita sederhanakan 5 tambah 2, 2 tambah 5, cut. Kita sederhanakan 3 tambah 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 5 sehingga sama dengan 2. Jadi simpangan rata-rata sama dengan 2. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan silakan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.